melihat ke bawah. Ya, melihat ke bawah, ya. Unzuru ila man asfala minkum. Wala tanzuru ila man fawqakum. Kata Nabi SAW dan seterusnya, lihatlah man asfala minkum, lihatlah orang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man fawqakum, jangan lihat orang di atas kalian. Fa innahu karena kalau kalian melihat ke bawah dan kalian tidak melihat ke atas, alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang berikan kepada kalian. Ini juga di antara cara untuk bersyukur, ya. Namun kita manusia sukanya nengok ke atas. Nengok dunia yang lebih indah, nengok kenikmatan orang yang lebih indah, ya. Sehingga kita lupa tentang diri kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita remehkan. Kita izdira, meremehkan nikmat Allah, padahal nikmat Allah luar biasa. Lihat ke bawah, ya. Kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kita praktekkan, betapapun kita sulit, masih ada yang lebih sulit daripada kita. Ini kitanya sederhana, tapi kita enggak praktekkan masalahnya. Kita praktekkan, suruh anak kita, suruh istri kita, lihat orang lebih susah dari kita masih banyak. Orang di bawah kita masih lebih banyak. Di musim seperti ini apalagi kita akan lihat betapa banyak orang susah. Betapa banyak orang menderita, betapa banyak orang di PHK, betapa banyak orang kerja tanpa gaji. Ya. Banyak sekali. Betapa banyak orang sakit tidak ada yang perhatikan. Ya. Banyak sekali, ya. Kita melihat sendiri. Ya. Oleh karenanya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan melihat ke atas si fulanah punya ini, itu punya ini, sehingga kita enggak bakalan pernah bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sering lihat ke bawah. Bahkan di antara yang buat kita pandai bersyukur, kita merenungkan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita pandai bersyukur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengan sederhana, dengan rumah yang sempit, ya. Kalau sallallahu alaihi wasallam salat saja terkadang harus menyentuh kaki Aisyah karena tidak ada space untuk sujud. Sehingga Aisyah harus melipat kakinya sehingga Rasulullah SAW bisa sujud. Rasulullah SAW rumahnya sangat rendah, hanya rumah sederhana, disebutkan kalau dipegang atapnya akan bisa kesentuh, ya. Sampai ketika rumah Rasulullah SAW mau dipugar, ada seorang tabi'in kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib menangis, dia mengatakan seandainya rumah Nabi, rumah Aisyah maksudnya tidak dipugar, agar orang-orang yang datang setelah ini bisa lihat bagaimana rumah Nabi mereka terdahulu. Namun rumah Nabi akhirnya dipugar pada sekitar tahun 80 sekian Hijriah untuk diperbaiki atau ada perluasan. Tapi intinya rumah Nabi sangat sederhana. Maka Nabi sangat sederhana. Betapa sering Nabi kelaparan, ya. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang seorang wanita untuk bertamu, untuk minta makan kepada Aisyah. Aisyah cari makanan di rumahnya. Dia enggak dapatkan kecuali sebutir korma. Terus dia berikan kepada wanita tersebut. Bayangkan di rumah enggak ada makan kecuali sebutir korma, ya. Sangat-sangat sederhana. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ra'ainal hilal tsummal hilal tsummal hilal. Hilal terlihat 2 bulan fi syahrain. 2 bulan wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada api dinyalakan di rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak masak selama 2 bulan. Ma ta'amukum ya ummah? Apa yang kalian makan? Al-aswadan, korma dan air putih. Ya, terkadang Rasulullah dikasih susu, tapi makanan utama korma dan air putih 2 bulan. Ya, lihat bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke suatu kamar, kemudian Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar lihat bagaimana Nabi tidur tanpa ada kasur, hanya seperti bantal yang kasar, pakai kulit kemudian diisi dengan jerami korma, ya, seperti itu. Tidak ada apa-apa di kamar, cuma ada kulit-kulit yang digantungkan, subhanallah. Kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, Romawi, Persia, mereka diberi kenikmatan, mereka dapat kekayaan, sementara mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi marah. Afi syakkin anta ya ibn al-Khattab. Apa kau ragu dengan agama ini ya Umar? Ulaika qaumun ujjirat lahum hayatu tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya.
Mereka adalah suatu kaum yang kebaikan-kebaikan mereka disegerakan di dunia. Mereka enggak dapat di akhirat. Mereka enggak dapat di akhirat. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW menggali pasir. Para sahabat kelaparan, mereka mengikat perut mereka dengan batu. Rasulullah SAW juga ikat perutnya dengan batu. Kita kalau renungkan bagaimana kehidupan para sahabat, kita baca, kita ini benar-benar di atas kenikmatan. Yang kita khawatir kita enggak bisa mempertanggungjawabkannya. Ya. Kita tidak ingin nikmat kita dicabut. Kita ingin nikmat kita terjaga, tapi kita enggak tahu kita bisa pertanggungjawabkan atau tidak. Kita enggak tahu. Nikmat Allah berikan terus. Kita hanya berhusnudzon semoga Allah maafkan kekurangan kita, tidak mampuan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya. Jadi renungkan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana makanannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana bajunya, bagaimana sederhanaannya, bagaimana istri-istrinya. Membuat kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya.